Ya, selamat malam. Perkenalkan, di sini nama saya Ahmad Fahim. Saya dengan NIM 2453564SV24279. Di sini saya ingin menjelaskan perihal tentang proyek saya yang Letter Go yang telah saya kembangkan sendiri. Ini adalah solusi digital kita untuk memudahkan pembuatan berbagai jenis surat secara otomatis dan juga efisien. Dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat surat-surat resmi. Namun, ada beberapa masalah yang sering dihadapi. Yang pertama, banyak yang kesulitan membuat surat resmi dengan format yang benar dan sesuai standar. Lalu yang kedua, waktu banyak terbuang untuk mengetik ulang template yang sama berulang kali. Terus yang ketiga adalah seringkali terjadi inkonsistensi. Jadi tidak konsisten dalam membuat format penulisan surat tersebut. Jadi saya membuat website ini, saya targetkan kepada mahasiswa, karyawan, ataupun masyarakat umum. Untuk mahasiswa saya targetkan untuk membuat surat izin ataupun surat keterangan. Lalu untuk karyawan bisa untuk membuat surat resign atau surat cuti dan apapun itu. Lalu untuk masyarakat umum bisa digunakan untuk membuat surat permohonan ataupun yang lain. Letter Go ini menyediakan template yang sudah terstruktur dengan placeholder yang dapat diisi secara dinamis. Jadi pengguna hanya perlu mengisi data yang diperlukan dan sistem akan otomatis menghasilkan surat yang siap pakai dengan format yang rapi dan profesional. Langsung kita masuk ke demo websitenya. Jadi di sini kalau memang kita belum memiliki akun, kita bisa mengklik di sini, daftar di sini untuk register akunnya. Nah, di sini kita bisa memilih nama seperti di sini sudah saya isi, nama saya sendiri. Lalu untuk username kita bebas memilih username. Misal kita isi username Bugim seperti di sini. Nah, lalu untuk email kita bisa mengisi email kita seperti biasa. Misal saya isi email saya di sini. Ya. Lalu untuk password kita bisa mengisi minimal 8 karakter password di sini. Ya, saya isi. Nah, lalu klik daftar. Registrasi berhasil. Ketika sudah ada pilihan ini, kita langsung saja bisa isi username kita. Seperti yang tadi, username kita masukkan dan password sesuai dengan yang kita daftarkan tadi. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat dashboardnya. Kita lihat yang pertama, setelah login berhasil, kita masuk langsung ke dashboard seperti ini. Jadi ini menampilkan statistik seperti total surat yang telah dibuat, jumlah template yang tersedia. Untuk saat ini hanya 3 karena belum saya update lagi. Lalu template yang paling sering digunakan. Nanti ketika kita menggunakan template, dia masuk ke sini. Untuk yang paling sering kita gunakan, dia akan masuk ke sini favorit kita. Dan di sini juga ada tanggal untuk hari ini. Lalu di bagian bawah terdapat quick action. Kita bisa langsung masuk ke buat surat atau melihat riwayat ataupun pengaturan. Jadi kita mencoba ke fitur utamanya, yaitu membuat surat. Oke, kita klik buat surat. Di sini ada 3 template: surat lamaran kerja, surat resmi umum, ataupun surat undangan rapat. Kita coba pada surat lamaran kerja. Nah, di sini dapat kita isi tempat tanggal kita. Misal tempat kita di sini adalah Yogyakarta. Lalu kita masukkan tanggalnya, misal 28 Juni 2025. Lalu nama perusahaan di sini adalah nama perusahaan yang akan kita lamar nanti. Misal kita masukkan saja Universitas Gajah Mada. Lalu alamat perusahaannya kita isi ke Yogyakarta saja biar simpel. Lalu nama lengkap lamar kita masukkan nama Ahmad Fahim. Lalu tempat lahir kita, misal kita lahir di Sleman misalnya. Lalu untuk tanggal lahir kita bisa masukkan sesuai dengan tanggal lahir kita. Kita bisa langsung ke atas dari tanggal lahir kita, April, terus tanggal ya. Terus alamat pelamar kita bisa masukkan Sleman, Bogong misalnya. Lalu nomor telepon bisa kita masukkan nomor telepon kita. Nah, untuk email kita bebas ya, masukkan email sesuai email pelamar. Seperti kita masukkan. Ini harus berformat ada .com-nya. Lalu pendidikan terakhir, misal kita masukkan pendidikan terakhir kita adalah SMA, dan posisi yang kita lamar adalah misal staf kebersihan. Lalu kita isi alasan melamar kita. Jadi ini sesuai placeholder yang kita sesuaikan untuk membuat surat lamaran tadi. Jadi bisa alasan lamar kita adalah memang sedang membutuhkan pekerjaan, yang simpel saja. Dan ini adalah daftar dokumen yang dilampirkan, misal ada 2 atau 3.
kita daftar dokumennya bisa langsung kita tulis saja, misal CV dan berkas pendukung. Nah, ketika sudah selesai kita isi semua yang ada di sini, langsung kita klik generate surat. Nah, dia akan membuat surat sesuai dengan format, langsung jadi kepada yang format ketika dia ada di Yogyakarta. Lalu saya yang bertanda tangan di bawah ini, dia akan langsung otomatis menggenerate sesuai yang kita isi tadi. Jadi dari alamat, terus kita otomatis langsung dia menggenerate template sesuai template yang kita pilih tadi. Jadi ini sudah kita lampirkan. Ini ada CV berkas pendukung yang bisa kita buat sendiri nanti. Nah, di sini ada fitur yang dimana dia bisa langsung kita print di sini. Jadi dia akan langsung ke halaman print. Nah, di sini langsung bisa kita print. Kita kembali. Langsung kita setelah selesai dia akan masuk ke halaman riwayat. Kita masuk riwayat, dia akan muncul surat yang telah kita buat tadi sesuai dengan waktu yang kita buat. Pindah ke hal teknisnya. Jadi saya akan menunjukkan beberapa file penting yang menjadi inti dari sistem LetterGo. Yang pertama adalah lettergenerator.php-nya. Jadi ini adalah kelas utama yang menangani seluruh project dari bisnis aplikasi ini. Kita lihat pada sini ada kelas lettergenerator. Ini adalah kelas utama yang menangani seluruh project bisnis aplikasinya. Dan di sini kita bisa lihat ada metode generate letter. Di sini jantung aplikasi. Jadi di sini terjadi proses magic replacement dari proses placeholder seperti nama, jabatan menjadi data yang aktual oleh inputan user sebelumnya yang akan di-input user tadi. Terus prosesnya itu sistem mengambil template dari database lalu melakukan loop untuk mengganti setiap placeholder dengan data dari form. Jadi nama akan diganti dengan nama yang di-input, tanggal diganti dengan tanggalan yang di-input, dan seterusnya. Lalu kita lihat pada yang ini, function yang ini, dia akan mengambil daftar placeholder yang tersedia untuk setiap template, sehingga form dapat dibuat secara dinamis sesuai dengan kebutuhan template yang dipilih. Lalu kita cek pada form.php, ya, di sini dia yang menangani tampilan form pemilihan template. Jadi seperti di sini ada bagian dynamic form generation ya. Yang menarik di sini adalah form dibuat secara dinamis berdasarkan placeholder yang ada di template. Jadi jika template memiliki placeholder, maka otomatis akan muncul file alamat di form. Lalu selanjutnya ada generate.php. Di sini file yang proses data dari form. Jadi dia memanggil letter generator untuk buat surat dan menampilkan hasilnya kepada user. File ini juga menangani validasi data dan error handling. Selanjutnya ada out.php. Dia menangani sistem autentikasi dengan session-based login dan fungsi-fungsi untuk proteksi halaman yang memerlukan login. Dan juga ini ada function PHP. Dia berisi fungsi-fungsi keamanan seperti generate CSRF token untuk mencegah serangan CSRF dan sanitize input untuk membersihkan input dari user agar terhindar dari serangan injection. Ya, begitu. CSRF ini mengubah data dilindungi ini dengan CSRF token sehingga hanya request yang legitimate yang dapat diproses oleh sistem itu sendiri. Ya, untuk merangkum teknologi yang sudah digunakan dalam LetterGo. Jadi yang pertama ada backend PHP dengan pendekatan object oriented programming. Jadi untuk struktur kode yang clean dan juga maintainable. Lalu database saya menggunakan MySQL dengan prefer statement yang keamanan dan performa yang optimal. Lalu front end saya menggunakan HTML dan juga CSS dengan responsive design dan vanilla JavaScript untuk interaktivitas. Jadi ini udah responsif dan bisa dicek nantinya. Lalu untuk security saya sudah pakai CSRF tadi yang sudah saya gunakan. Lalu untuk fitur unggulannya ada multi template surat yang dapat dikustomisasi, lalu dynamic placeholder replacement system, responsive design yang mobile friendly, dark and light theme yang saya jelaskan tadi, print ready, output, jadi output langsung bisa di print, user management dengan history tracking, jadi historinya bisa kita atur sendiri untuk berapa item yang keluar, lalu ada user management dengan history tracking yang saya jelaskan tadi, lalu bulk operation untuk efisiensi. Jadi intinya LetterGo ini telah fully functional, hanya beberapa template yang kurang update template lagi yang siap digunakan untuk kebutuhan pembuatan surat di berbagai kalangan. Demikian presentasi project ini dari saya. Jika ada pertanyaan atau ingin lihat lebih detail, bisa menghubungi saya. Terima kasih perhatiannya, terima kasih atas waktu-waktu yang telah diberikan. Saya pamit undur diri.